warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat. Karena apa? Karena materi yang akan diajarkan semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, untuk buku presentasinya di mana ya? Oke, hari ini siapa yang hadir? Frida. Frida, kenapa? Oh sakit. Oke, kita doakan sama-sama ya. Semoga Mbak Frida bisa cepat sembuh dan ibu doakan semoga anak-anak itu selalu diberi kesehatan. Oke, di sini kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Sebelum masuk ke materi, ibu akan membacakan untuk capaian pembelajaran sendiri, yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk bisa menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah, kemudian bisa menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, yaitu prisma, tabu, bola, limas, dan juga kerucut, serta menyelesaikan masalah terkait. Kemudian juga bisa menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, kemudian bisa sudut, luas, dan juga volume. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melakukan tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkaran dan juga peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, yaitu jari-jari, diameter, titik pusat, dan juga tali busur. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan memberikan video abstraksi. Bisa dilihat. Perjalanan pada hari ini pagi aja kami membaca lagi menggunakan sepeda sampai dibaca lagi mengenai sepedanya dan berarti namanya asli dengan cepat lagi sampai dibaca ternyata mereka sudah menunggu sana mereka pun bermain sepeda bersama dengan hati yang gembira aku lagi cepat sampai di rumah jika sepeda lagi apa ya yang membuat sepeda mudah untuk digunakan dan perhatikan belakang mobilitas. Jadi video abstraksi yang sudah diberikan, kenapa kok sepeda itu mudah digunakan? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa katakan? Saya, Bu. Oke, Mas Adit, apa jawabannya? Karena rodanya sepeda bentuknya lingkaran, Oke, Bu. pintar sekali. Kata Mas Adit itu, kenapa kok sepeda bisa digunakan dengan mudah? Karena sepeda itu punya roda bentuknya lingkaran. Ada lagi yang mau menjawab? Karena jalannya rata Bu. Oke, kata Mbak Ica itu jalannya rata, jalannya bisa mulus. Oke, benar semua anak-anak ibu hebat. Tapi tangan dulu dong. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nanti. Tadi Mas Adit itu menjawab kalau sepeda itu punya roda bentuknya lingkaran. Nah, ibu di situ akan meng-highlight bentuk lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Kira-kira yang tahu nggak? Katakan dulu. Oke, Mbak Vita apa? Lingkaran itu bangun datar yang dibentuk oleh garis lengkung yang dimana dia juga punya titik pusat di tengahnya. Oke, kita simpan terlebih dahulu ya. Kata Mbak Vita itu lingkaran itu adalah bangun datar yang bentuknya itu terdiri dari garis lengkung ada titik di tengahnya begitu. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaan kedua yaitu kira-kira apa aja sih benda-benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya itu lingkaran? Apa aja coba Mbak Ica sebutkan? Tadi roda. Oke, rodanya Cincin. ada cincin, donat. Jam dinding. Oke, jam dinding. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, belum ada. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan dulu buat Mbak Ica. Oke, dan menjawab ya. Jadi dia ya, untuk benda-benda di sekitar kita bentuk lingkarannya ada donat segala macamnya yang sudah disebutkan oleh Mbak Ica gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian lingkaran. Tadi Mas Adi itu bilang kalau roda itu bentuknya lingkaran kan, dia ada roda, kemudian diaplikasikan di bentuk bangun datar bentuknya lingkaran. Terus tadi ibu tanya apa sih itu lingkaran gitu kan? Nah, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi ada kumpulan dari titik-titik seperti ini. Nah, ada kumpulan dari titik-titik, semakin banyak titiknya, itu nanti akan membentuk sebuah lengkungan seperti itu. Dan dia punya titik tertentu, titik tengahnya itu yang warna merah padanya, itu namanya titik pusat. Berarti kira-kira jawaban dari Mbak Novita tadi benar atau enggak? Benar ya, jawabannya adalah kumpulan titik pada bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Titik tertentu namanya apa? Oke, kita titik pusat. Kita lanjutkan ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada apa nih? Ada titik pusat. Oke, titik pusat itu artinya adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Kemudian biasanya disimbolkan oleh huruf kapital kayak gitu. Kemudian penamaan lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusat. Misal untuk lingkaran yang pertama itu ibu bisa sebut namanya lingkaran A. Oke, sekarang lingkaran kedua kira-kira apa ya Mas Faisal? Lingkaran M. Oke, Viva, lingkaran M. Selanjutnya lingkaran ketiga. Kamu Mbak Vita? Lingkaran Z. Oke, good job. Udah pada paham ya untuk nama titik pusat. Selanjutnya kita akan masuk ke jari-jari. Nah, boleh kita tolong Mbak Vita dibacakan apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Oke, terima kasih Mbak Vita. Jadi
diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan harus melalui titik pusat. Titik pusatnya di sini ada titik pusat O dan juga titik pusat P. Nah, sang itu punya dua titik. Nah, AC itu lingkaran pertama dan MK atau lingkaran kedua. Berarti yang pertama itu, nah dua titik AC ditarik garis lurus melalui titik pusat. Namanya berarti diameternya adalah diameter AC. Lingkaran kedua diameter Oke. Nah, untuk diameter sendiri itu simbolnya adalah D. Tadi untuk yang jadi simbolnya adalah M. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Belum. Tadi sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ke tali busur. Jadi, tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, garis lurus di sini itu tuh kita bisa dapetin dari menghubungkan dua titik. Contoh untuk lingkaran yang pertama itu ada dua titik yang bawah ya, ada titik C dan titik D. Nah, kita hubungkan itu akan membentuk sebuah tali busur. Berarti untuk lingkaran yang pertama itu tali busurnya itu apa? CD dan juga AB. Oke. Nah, di sini ada 4 lingkaran. Nah, lingkaran kedua, 3 dan 4 kira-kira yang mempunyai tali busur itu lingkaran keberapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, Mbak Rita, kira-kira lingkaran berapa? Lingkaran yang kedua. Oke, benar, lingkaran kedua. Kira-kira apa aja Mbak tali busurnya? Tali busur EF, GH, dan IJ. Oke, IJ. Nah, untuk lingkaran yang ketiga dan keempat tadi tidak termasuk tali busur ya, lingkaran yang punya tali busur. Kira-kira kenapa nggak punya tali busur? Mas Faisal? Karena lingkaran 3 dan 4 garisnya itu titiknya yang satu ada di lengkungan, yang satu nggak di lengkungan, Bu. Oke, karena tadi kata Mas Faisal itu lingkaran ketiga dan keempat tidak punya tali busur. Kenapa? Karena yang pertama nih, itu yang satu titiknya ada pada lengkungan lingkaran, tapi yang satu di titik pusat nggak sampai ke lengkungan lingkaran. Kemudian yang satu lagi titiknya ada di lengkungan lingkaran, sampai di luar lingkaran, bukan pada lingkarannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini juga sama ya, yang satu pada lengkungan lingkaran, yang satunya lagi di luar. Sebelum itu udah pada paham atau ada yang mau ditanyakan? Betul kan busur? Oke, silakan baca apa yang ditanyakan. Untuk yang gambar kedua itu kan Ya, di yang garis GH itu kan juga diameter ya. ini GH diameter. Diameter itu termasuk tali busur juga ya. Nah, Peter, pertanyaan yang tepat. Kira-kira Anda bisa menjawab nggak ya? Kira-kira diameter itu termasuk tali busur nggak ya? Termasuk. Termasuk, kenapa Mbak Rita? Karena dia menghubungkan dua titik yang sama-sama di garis lengkung lingkarannya. Oh, oke. Berarti benar ya jawabannya Mbak Rita ya. Jadi diameter itu termasuk juga tali busur. Kenapa? Karena kalau misalnya Tali busur dua titik yang ada di lubang lingkaran kemudian dihubungkan, ya kan? Nah, ketika dia melewati titik pusat, maka dia itu juga termasuk diameter. Nah, berarti diameter itu juga termasuk tali busur seperti itu. Oke, dijawab pertanyaan dari Mbak Ica dan juga jawaban dari Mbak Novita. Tangan dulu dong, Mbak. Oke, karena tadi udah belajar terkait titik pusat, jari-jari, diameter dan juga tali busur, Ibu akan memberikan latihan soal GeoGebra. Nah, bisa dibuka ya. Pemanfaatan GeoGebra sebagai media pembelajaran dapat membantu siswa untuk bisa berkreasi membuat lingkaran maupun unsur-unsur lingkaran. Seperti yang ada di layar, kita bisa membuat unsur-unsur lingkaran menggunakan GeoGebra dengan cara mengklik icon gambar segmen atau garis, kemudian pilih ruas garis di antara dua titik seperti ini, kemudian kita tarik garis. Misal kita mau membuat tali busur BC, kita tarik garis dari titik B dan C. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa memasukkan soal-soal latihan yang dapat dikerjakan siswa di dalam GeoGebra ini, seperti yang ada di layar. Oke. Nah, di sini sesuai sama unsur-unsur lingkaran, di sini Ibu punya sebuah lingkaran. Nah, di sini Ibu punya lingkaran dengan titik pusat apa? A. Oke, kita nah di sini di lingkaran lingkaran Ibu punya beberapa titik. Nah, di sini kalian bisa berkreasi dan juga inovasi membentuk bebas, boleh tali busur atau jari-jari atau diameter sesuai yang sudah Ibu berikan lingkarannya. Kira-kira ada nggak sih yang mau bantu Ibu untuk membuatkan jari-jari apa ya, jari-jari HA? Ada berani? Oke, Mbak Ica dulu, silakan Mbak Ica maju. Di sini aku ya. Ya, boleh. Nah, jadi jangan lupa ya, mencetnya itu segmen habis itu cross garis untuk dua titik. Oke, pintar. Ini adalah apa Mbak Ica? Jari-jari. Oke, jari-jari HA. Kalau misalnya Ibu minta tolong tali busur
guys. Oke, Mbak Novita. Kalau ibu misalnya itu bentuk membuatkan diameter apa? IF. Ya. Nah, pintar, ini diameter IF. Tadi diameter itu termasuk apa? Paling usul. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Novita. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya terkait membuat unsur-unsur lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan PR karena materi kita sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari terkait pengertian lingkaran dan juga unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di dalam materi. Nanti kalian bisa buka, pelajari di rumah ya anak-anak. Nanti PPT-nya Ibu share di grup WA. Kita bisa memanfaatkan aplikasi Wordwall sebagai media pembelajaran untuk memperkuat pemahaman siswa dalam memperdalam materi unsur-unsur lingkaran. Seperti yang ada di layar, kita bisa memberikan tugas pendalaman materi menggunakan Wordwall, kita klik. Nah, penguatan siswa dapat dibuat dalam bentuk bermain game seperti yang ada di layar, serta bisa dikerjakan kapan saja dan juga di mana saja. Seperti contoh, kita bisa menentukan titik pusat, kita tarik, kemudian jari-jari. Jika sudah diksi semua, bisa dikirim jawabannya. Nanti permainan selesai, dan aplikasi Wordwall akan memberikan hasil skor dengan jumlah waktu tertentu. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu mengakhiri materi pembelajaran hari ini? Belum ada. Oke, belum ada. Berarti udah paham semua ya? Dari Mas Adi, Mbak Vita, Mbak Ica, dan juga Mas Faisal. Oke, kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani jawab? Ada yang berani menyimpulkan angkat-angkat? Saya Oke, silakan. Aku Mbak Vita. jadi lingkaran itu dia merupakan kumpulan dari titik-titik yang berdasarkan pada suatu titik tertentu dan titik tertentu itu adalah titik pusat. Kemudian di lingkaran itu mempunyai beberapa unsur ya, antaranya ada jari-jari kanan, diameter, titik pusat dan paling unsur. Oke, jawab pertanyaan dulu Mbak Vita. Jadi benar anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari lingkaran. Tadi pengertian lingkaran itu adalah sekumpulan titik-titik yang berjarak sama pada suatu titik tertentu. Kemudian kita sudah belajar unsur lingkaran juga, tali busur, kemudian titik pusat, jari-jari, dan juga diameter. Selanjutnya, nah berarti untuk tujuan pembelajaran pertama apa sudah tercapai? Sudah. Oke, sudah. Yang kedua juga sudah tercapai? Sudah. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan merefleksi diri. Nah, jadi kira-kira untuk pembelajaran hari ini, kalau misalnya kalian senang, kalian bisa angkat kedua jempol kalian. Kalau kalian masih bingung, satu diangkat, satu dikebawahin. Atau kalau masih nggak paham sama sekali, dikebawahin semua. Ayo, boleh angkat tangannya semua guys, anak-anak. Oh oke, Mas Adit gini, Mas Faisal gini, Mbak Ica gini. Oke, baru kita gini, so nggak apa-apa. Nanti kan PPT-nya di-share di grup WA, bisa baru kita pelajari lagi ya. Jadi belajarnya nggak cuma sekarang, tapi selanjutnya juga tetap belajar. Jadi nggak apa-apa. Kalau hari ini belum paham, nanti dipelajari lagi biar lebih paham. Oke, pintar. Oke, nah mungkin sekian dulu materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan juga jangan lupa PR-nya dikerjakan nanti di grup WA. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran yang lain, yaitu nanti ada belajar terkait juli dan juga tembereng kayak gitu. Oke? Oke, kalau kayak gitu Ibu sudah dulu, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.